Bab 1396-1400. Bab 1396, Informasi. Orang tua Baosan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar sedang menatap fragmen peta. Mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis pemurnian adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya pernah mendengarnya dan belum pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk menginginkannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahaya yang terlibat. Meskipun fragmen peta ini bukan api teratai setan pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait dengan api teratai setan pemurnian dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat harus setidaknya 6 warna pil petir. Adapun kuantitasnya, itu akan tergantung pada semua orang. Orang tua Baosan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Petik 2. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan fragmen peta ini. Segera, suara tua yang serak berkata, 3 pil obat tingkat 8 pil petir 6 warna. 4 pil obat 6 warna pil lightning tier 8. 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi sangat panas. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata tersenyum orang tua Baosan. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada penawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan Purifying Lotus Demon Flame, kerugian ini tidak akan layak disebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang yang tertarik. Jangan cemas, ayo tunggu, Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat api teratai iblis pemurnian. Meskipun itu hanya fragmen peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran terus meningkat pesat di tengah banyak tangisan yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat 6 warna pil lightning tier 8. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga berkurang, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. 5 pil obat 7 warna pil lightning tier 8. Tangisan dingin yang mengandung kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar dengan cepat menjadi lebih tenang. Banyak mata mengikuti asal suara yang dikirimkan, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. 8 pil. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun, Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan fragmen peta. Lagi pula, orang-orang di sini bukan individu biasa. Orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat 8 warna lightning tier 8. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat pil lightning 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya, jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan yang dingin.
Matanya mencari asal suara yang sedang ditransmisikan. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Xiaoyan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti panah tajam dari bawah dupeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiaoyan. Huff. Yao Lao mendengus dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat dihancurkan dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiaoyan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati, orang ini ahli dengan setengah kaki di kelas Banseng, Yao Lao dengan lembut menyebutkan. Suaranya mendapatkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiaoyan. Pada saat ini, ekspresinya telah menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat petir pil 8 warna. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baosan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata orang tua Baosan menyebabkan aula besar itu menjadi hening sejenak. Banyak pasang mata terlempar ke arah pria kurus, yang telah melawan Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat 9 warna Lightning Tier 8. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengeluarkan pil obat pil Lightning 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam membuat komentar di hati mereka. Ekspresi Xiaoyan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil Lightning 9 warna di tangannya. Itu adalah pil bis yang dia dapatkan dari sisa-sisa doseng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil bis. Lagi pula, jika pil bis ini dipelihara dengan benar, ia bahkan mungkin bisa naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Pada saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas doseng akan tertarik padanya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu tidak peduli apa. Jari Yao Lao dengan lembut memukul sandaran tangan. Meskipun ada dupeng yang menutupinya, Xiaoyan sadar bahwa wajahnya saat ini cemberut. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk menjadi impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan fragmen peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiaoyan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Harganya terlalu mahal, tapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama, kali ini, saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Petik 2. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan hanya menonton fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang Xiaoyan pikirkan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiaoyan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah Black Corner untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya pertunjukan lama akan terulang kembali. Hihi, orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Baosan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci putih salju kecil muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat padat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil Lightning 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Banseng. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang elit Dousuns. Pria kurus berjubah hitam itu menggosok kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit, tetapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai setan pemurnian. Sebuah cahaya muncul dari tangannya yang melilit kelinci. Setelah itu, ditembakkan ke arah orang tua Baosan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun,
Beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah berjuang dengan dorongan hati mereka. Orang tua Baosan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima gugusan cahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya selesai. Peta ini milikmu. Orang tua Baosan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menjentikkan di atas fragmen peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju lelaki tua berjubah hitam kurus itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya ketika peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni ini dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan fragmen peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Banseng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukanlah objek tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar melalui dataran tengah, informasi yang kita miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Orang tua Baosan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Namun, karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di urutan terakhir." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata orang tua Baosan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Informasi macam apa yang bisa dimiliki orang tua Baosan dengan perhatian seperti itu? Orang tua Baosan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suara lembutnya perlahan bergema melalui aula besar. Pohon kuno Bodhisattva yang legendaris, dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus yang biasa dan menjadi Seng orang suci, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun. Bab 1397, Wilayah Gurun Kuno. Pohon kuno Bodhisattva. Kata-kata orang tua Baosan seperti bom yang menyebabkan seluruh aula tiba-tiba menjadi gempar. Beberapa ahli tidak dapat mengendalikan keterkejutan di hati mereka saat mereka tiba-tiba berdiri. Pohon kuno Bodhisattva akan masuk 3 besar jika setiap harta alam di seluruh benua Douqi diberi peringkat. Pohon kuno Bodhisattva juga dikenal sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Pohon ini akan tumbuh satu siklus setiap 1000 tahun. Itu hanya akan matang setelah 100 siklus. Kebanyakan hal akan terkikis setelah jangka waktu yang lama. Namun, pohon purba Bodhisattva ada di luar waktu. Itu bisa dianggap sebagai salah satu spesies yang sangat kuno di benua itu. Ada desas-desus bahwa pohon kuno Bodhisattva muncul sekali setiap 1000 tahun dan akan menyebabkan keributan besar di seluruh benua setiap kali pohon itu muncul. Melihat kembali sejarah panjang benua, bahkan elit Douseng telah meninggal saat memperebutkan pohon kuno Bodhisattva. Menurut catatan beberapa buku kuno, hanya satu pohon purba Bodhisattva yang tumbuh di dunia ini. Itu memiliki kecerdasannya sendiri dan akan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah muncul. Tidak ada yang bisa menemukannya, dan itu hanya akan muncul di dunia ketika sudah siap. Pohon kuno Bodhisattva, segera menjadi Seng Santo. Ini bukan kata-kata kosong. Bagian dalam pohon purba Bodhisattva adalah hati Bodhisattva. Mereka yang memperolehnya akan mengubah hati mereka menjadi hati Bodhisattva dan menjadi orang suci akan menjadi tugas yang sederhana. Ini bukan hanya rumor karena seorang ahli tua telah memiliki keberuntungan seperti itu. Setelah menelan hati Bodhisattva, bintang 2 yang tidak berbakat ini Douzun menerobos semua rintangan dalam kemajuannya dengan cara yang sederhana, dan dalam waktu 5 tahun, ia mencapai kelas Douseng, mengguncang seluruh benua dalam prosesnya. Efek ilahi semacam ini menyebabkan semua orang menjadi gila. Siapapun yang berhasil mendapatkan hati Bodhisattva berarti mereka memiliki jalur langsung untuk maju ke kelas Douseng, tingkat puncak dunia saat ini. Selain itu, bahkan jika hati Bodhisattva dihilangkan dari gambar, benih Bodhisattva yang sedikit lebih rendah juga akan meningkatkan peluang untuk berhasil maju ke kelas Douseng. Meskipun tidak menakutkan seperti hati Bodhisattva, itu masih memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi mereka yang berada di puncak kelas Douzun karena terobosan ke kelas Banseng terlalu sulit dan berbahaya. Beberapa ahli di puncak kelas Douzun mungkin tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah seumur hidup. Pada saat ini,
benih bodhisattva akan membuat mereka menjadi gila. Singkatnya, godaan pohon purba bodhisattva kepada ahli puncak telah mencapai tahap gila. Orang bisa membayangkan kegemparan besar seperti apa yang akan ditimbulkan oleh berita ini di dataran tengah. Yao Lao di samping menghela nafas panjang sementara mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi tertegun. Orang bisa merasakan sedikit ketidakpercayaan dalam suaranya. Informasi yang disebut ini menyebabkan bahkan seseorang dengan ketabahan mentalnya tidak sepenuhnya tenang. Ini sebenarnya adalah pohon kuno bodhisattva. Gumam Yao Lao. Setelah menghela nafas berat, Xiao Yan sedikit mengangguk. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya. Ada benih bodhisattva di dalamnya. Dikabarkan bahwa benih bodhisattva mampu merasakan pohon purba bodhisattva. Namun, mengapa dia tidak menemukan apapun? Mungkinkah dia terlalu jauh? Berdiri di tengah aula besar, lelaki tua Baosan tersenyum ketika dia mendengar semua orang menghirup udara dingin setelah terguncang oleh berita ini. Bahkan dia sangat mendambakan pohon purba bodhisattva. Jika tempat kemunculannya tidak terlalu berbahaya, dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memimpin orang-orangnya mencari harta karun itu. Orang tua Baosan, bolehkah saya tahu di mana pohon kuno bodhisattva telah muncul? Kejutan di aula berlanjut sesaat sebelum seseorang memimpin untuk bertanya. Semua mata bersemangat yang hadir sekali lagi berkumpul pada lelaki tua Baosan setelah orang ini mengajukan pertanyaan. Dari kelihatannya, mereka tidak akan bisa mengendalikan diri dan akan menyerang orang tua Baosan jika dia menolak untuk menjawab. Alasan mereka cukup rapuh karena daya pikat pohon purba bodhisattva. Haha, semua orang dapat yakin bahwa diri tua ini tidak akan menyembunyikan apapun sekarang setelah aku berbicara. Orang tua Baosan memahami pikiran di hati orang-orang ini. Dia secara alami tidak akan menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Dia tertawa, lokasi di mana pohon purba bodhisattva muncul sepertinya bukan tempat asing. Itu adalah wilayah Wastelen kuno yang terletak di perbatasan timur laut dataran tengah. Petik 2. Wilayah gurun kuno. Banyak seruan bergema di sekitar aula besar setelah kata-kata ini diucapkan. Para ahli yang tiba-tiba duduk tegak sebelumnya mengempis dengan ekspresi cemas di mata mereka. Itu sebenarnya terletak di daerah yang berbahaya. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Dia secara alami telah mendengar tentang daerah Wastelen kuno. Daerah itu mungkin adalah tempat tertua di benua Doki saat ini. Itu juga merupakan tanah terlarang bagi semua manusia. Cuaca di dalam sangat buruk, dan racun meresap ke udara saat binatang buas berkeliaran. Binatang buas ini adalah keturunan dari zaman kuno. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan suku manapun di dunia binatang ajaib saat ini kecuali naga Void kuno. Dengan kata lain, bahkan suku Heaven Demon Phoenix akan binasa jika mereka masuk. Binatang buas ini haus darah dan kejam. Meskipun mereka tidak cerdas, kekuatan mereka sangat menakutkan. Bahkan para ahli di puncak kelas Douzun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan berhasil meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Ini adalah kebenaran yang diberikan oleh pelajaran darah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena banyak ahli telah memasuki gurun untuk mencari harta karun. Namun, kontak dengan mereka akhirnya terputus. Beberapa ahli terkenal di dataran tengah termasuk di antara mereka yang telah masuk. Ketika semakin banyak ahli menghilang di wilayah Wastelen kuno, reputasinya yang berbahaya menyebar lebih jauh. Akhirnya, tidak ada yang berani melangkah ke dalamnya. Faktor lain adalah bahwa gurun ini agak jauh, jadi tanah yang dulu berbahaya ini secara bertahap memudar dari ingatan. Namun, tidak ada yang mengira pohon kuno bodhisattva muncul di wilayah Wastelen kuno kali ini. Tidak heran orang tua ini akan merilis informasi semacam ini. Dengan kekuatan sekte harta karun pencerminan dan dua faksi lainnya, mereka akan bunuh diri jika memasuki wilayah Wastelen kuno. Mereka ingin menarik lebih banyak orang untuk masuk untuk mendapatkan beberapa manfaat dari kekacauan. Yao Lao perlahan mengungkap pikirannya. Dia juga sangat menyadari bahaya daerah Wastelen kuno. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua Baosan begitu berpikiran terbuka untuk berbagi berita seperti itu. Setiap kemunculan pohon purba bodhisattva menghasilkan fenomena yang tidak wajar. Setiap orang harus secara bertahap dapat merasakannya dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, Anda akan tahu bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Orang tua Baosan tersenyum saat dia berkata, saya sudah memberikan informasi kepada semua orang. Pameran perdagangan spasial ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih semua telah berpartisipasi.
Suasana di aula besar itu hening sesaat sebelum beberapa orang mulai berdiri sebelum mereka berjalan keluar dari aula. Kita juga harus pergi. Pohon purba bodhisattva memang merupakan hal yang misterius. Kita harus pergi untuk melihat jika kita menemukan kesempatan. Yao Lao dengan lembut berkomentar ketika dia melihat pameran dagang telah selesai. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika mereka bisa mendapatkan hati bodhisattva, rute untuk maju ke kelas Douseng akan sangat mulus. Dengan kata lain, seorang Douseng akan muncul di paviliun bintang jatuh. Mereka kemudian akan merasa lebih percaya diri jika mereka bertarung di Hall of Souls. Namun, pertama-tama kita harus mendapatkan peta kuno. Yao Lao tertawa samar. Dia sedikit memutar kepalanya. Pria kurus berjubah hitam itu, yang telah berhasil membeli peta kuno, telah berbalik dan pergi. Senyum dingin meluncur di wajah Yao Lao saat dia melirik punggungnya. Ayo pergi. Yao Lao bangkit. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula besar tanpa menoleh. Xiao Yan dan dua orang dengan cepat mengikuti. Mereka sadar bahwa pertempuran sengit tak terelakkan. Yao Lao menghilang sesaat setelah pameran perdagangan selesai. Setelah itu, dia kembali dengan cepat sebelum memimpin kelompok Xiao Yan keluar dari dunia ini. Dia terbang ke barat laut. Akhirnya, mereka meluncur melewati gurun dan berhenti di sebuah gunung yang curam. Ini adalah tempat di mana mereka harus lewat. Mengingat ketiga karakter iblis tua itu, mereka pasti tidak akan mengambil jalan memutar bahkan jika mereka memiliki harta yang besar. Yao Lao melihat ke kejauhan dan berbicara dengan suara lemah. Guru, apa latar belakang orang-orang itu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Sekte jahat dan aneh yang disebut Sekte Hujan Awan. Sekte ini memelihara kuali daging untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Yang disebut kuali daging ini adalah gadis-gadis berbakat yang diberi metode Qi untuk dilatih. Mereka akan berlatih keras selama lebih dari 1 dekade sebelum Dou Qi di dalam tubuh mereka diserap melalui metode interkaus unik Cloud Rain Sekte. Tentu saja, metode Qi semacam ini terlalu sombong. Para wanita yang Dou Qi-nya telah diserap biasanya meninggal karena usia tua dalam waktu 10 hari. Sekte Hujan Awan memiliki lebih dari 1000 murid. Terlebih lagi, mereka semua adalah perempuan, tetapi mereka semua adalah kuali daging untuk diserap oleh ketiga iblis tua itu. Ini benar-benar sekte yang tidak tahu malu. Wajah Kailin dan dokter peri kecil menjadi sedikit dingin setelah mereka mendengar penjelasan Yao Lao. Mereka memang tidak tahu malu dan diusir dari dataran tengah saat itu, tetapi tidak terduga bahwa mereka telah kembali. Yao Lao mengangguk dan berkata, saat itu, saya telah bertukar pukulan dengan salah satu dari ketiganya dan melukainya dengan serius, tetapi saya terluka oleh dua lainnya. Oleh karena itu, saya tidak mengambil nyawa orang itu. Mengejutkan bahwa saya akan menemukan mereka setelah bertahun-tahun. Reputasi jahat ketiga iblis tua di dataran tengah ini diperoleh jauh lebih awal daripada Sue He Tianzun yang Anda temui. Yang tertua, Tian Hezi, telah mencapai puncak perubahan 9 Douzun. Kakak kedua, Di Jezi, telah mencapai perubahan ke-8 sedangkan yang ketiga, Ren Hezi, berada pada perubahan ke-6. Kekuatan gabungan mereka, kemungkinan mampu melawan elit Banseng. Petik 2. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar informasi ini. Ketiga iblis tua ini memang luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, seseorang akan dianggap sebagai yang terbaik bahkan di dataran tengah. Tidak heran mereka bisa mengeluarkan pil obat tingkat 8 pil petir 9 warna. Yao Lao tiba-tiba mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan terus bertanya. Dia melihat ke cakrawala yang jauh dan dengan samar berkata, mereka ada di sini. Bab 1398, 3 Hantu Kalajengking Setan. Hati kelompok Xiao Yan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Yao Lao. Mata mereka melihat ke depan di mana suara petir angin samar hadir. Beberapa lusin detik kemudian, 3 cahaya hitam tiba-tiba bergegas dari kejauhan. Kecepatan 3 cahaya hitam itu sangat menakutkan. Dalam sekejap, mereka muncul 1000 kaki jauhnya. Namun, mereka tiba-tiba tampak merasakan sesuatu ketika mereka baru saja akan memasuki gunung tempat Yao Lao berada. Mereka segera berhenti, dan 3 tatapan gelap, dingin dan kejam melesat. Mereka berhenti di kelompok di gunung. Yao Chen, ini sebenarnya kamu. Petik 2. Mereka bertiga tercengang ketika melihat Yao Lao. Sebuah suara marah segera muncul. Mata Xiao Yan mengamati pihak lain sementara ketiganya berseru. Pemimpinnya adalah sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan tegas, dan dari kelihatannya,
dia adalah orang yang telah mengajukan penawaran di pameran dagang sebelumnya. Ada sesepuh lain dan seorang pria, yang tampak agak lebih muda, di belakangnya. Meskipun pria terakhir tampak muda, kedua matanya menunjukkan usia yang tidak lebih muda dari dua iblis tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, dua yang tersisa memberi seseorang perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang dipancarkan secara samar dari tubuh mereka cukup menakutkan. Tiga hantu setan, sudah lama kita tidak bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang menawar melawanku sebelumnya. Pria tua kurus, yang merupakan pemimpinnya, memelototi Yao Chen dengan kejam sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao tersenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Tes. Betapa tak terduga. Yao Zunze yang terkenal, Yao Chen, di benua itu melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampok harta dari mereka. Tian Hezi anehnya tertawa ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan tidak peduli, jika itu orang lain, saya mungkin akan berpikir dua kali. Untungnya, itu adalah kalian bertiga. Oleh karena itu, saya tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti itu. Huff, Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu, kami dapat mengalahkan Anda sampai Anda melarikan diri karena terluka. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Di Hezi yang tampak brutal berbicara dengan suara yang gelap dan dingin. Kenapa kamu tidak mencobanya? Kami juga akan dapat menyelesaikan dendam kami sejak saat itu. Petik 2. Yao Lao menyeringai. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan ketiganya dengan cara seperti hantu. Douqi yang mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu, terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengerti seberapa besar perbedaan ini. Pertempuran yang intens tidak dapat dihindari jika mereka ingin melarikan diri. Hari ini, bang, Yao Lao tidak memberi mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tangannya dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara eksplosif meluncur trio Hezi. Serang bersama. Ekspresi setan gelap melintas di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Douqi melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi pilar cahaya setinggi 3.000 kaki yang bertabrakan dengan kejam dengan tangan api yang sangat besar. Bang! Keduanya bertabrakan dan riak angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Gunung-gunung besar di sekitarnya terguncang oleh riak energi itu sampai pecah. Huff! Saat angin kencang menyapu, langkah Tian Hezi dan kedua saudaranya terhuyung-huyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Sebuah suara teredam dipancarkan dari tenggorokan Tian Hezi. Dia telah menderita kerugian kecil dalam kerja sama mereka yang terburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini sangat menakutkan. Mereka bertiga tidak dapat memperoleh keuntungan meskipun bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menoleh ke kelompok Xiaoyan di gunung dan dengan sinis berkata, kakak ketiga, ketiganya bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingatlah bahwa mereka harus hidup. Mereka bertiga pasti akan memasuki pertempuran sengit jika mereka melawan Yao Lao. Oleh karena itu, lebih baik untuk menangkap kelompok Xiaoyan dan menggunakannya sebagai sandera. Hanya dengan begitu mereka akan berhasil melarikan diri. Iya, Ren Hezi melihat ke kejauhan ketika dia mendengar ini. Senyum jahat meluncur di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, beri aku beberapa menit. Kakinya menginjak udara kosong setelah suaranya terdengar. Dia bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Yao Lao mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia baru saja akan turun tangan ketika Tian Hezi dan Di Hezi tiba-tiba melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu, mereka melepaskan serangan rumit dari segala arah. Kamu mencari kematian. Mata Yao Lao menjadi dingin ketika dia melihat ini. Tian Hezi dan dua lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka, namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri.
Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah 6 perubahan puncak Douzun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Keinginan membunuh melonjak dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hezi dan saudaranya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul dari jarak dekat di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada Kailin dan sosok yang proporsional dan cantik dari dokter peri kecil. Haha, tidak disangka aku bisa bertemu dengan dua wanita cantik yang cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat mereka melihat Kailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah yang bisa dibandingkan dengan kuali daging di dalam sekte hujan awan. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Kailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur berubah dingin saat mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Douki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hihi, anak nakal. Tinggalkan keindahannya. Petik 2. Ren Hezi menjilat bibirnya. Sebuah pukulan dilemparkan ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya, dan itu bergemuruh melintasi langit. Bang! Wajah Xiaoyan tidak memiliki ekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak saat silinder lava panas setinggi 100 kaki melesat keluar. Itu mengalir turun dari langit dan mengaduk kelompok api di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertempuran Yao Lao di kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hezi. Pada saat ini, Tian Hezi dan saudaranya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari penampilan pertempuran, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Hah! Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit, dan tato klan muncul di antara alisnya. Dengan penampilannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak bintang 8 Douzun ke puncak perubahan 3 Douzun. Ren Hezi adalah ahli Douzun 6 perubahan puncak. Dia jauh lebih kuat dari Sue Hezun Se. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan selain berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang pernah dia temui dan lawan. Berat, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, saya yang lama tidak menyukai mereka yang menyukai banyak wanita. Anda dapat yakin bahwa saya yang lama akan merawat kedua wanita cantik ini dengan baik setelah Anda mati. Petik 2. Ren Hezi tertawa terbahak-bahak setelah merasakan aura melonjak Xiaoyan. Bang! Wajah Kailin berubah sangat dingin ketika dia mendengar kata-kata cabul Ren Hezi. Sosoknya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergolak. Sosoknya berubah menjadi Seven Colored Heaven Swallowing Python sepanjang 10.000 kaki. Tubuhnya yang besar tersembunyi di dalam awan gelap, tampak seperti seekor naga. Oh, tubuh sebenarnya si cantik ini adalah Seven Colored Heaven Swallowing Python. Haha, betapa lezatnya. Aku yang dulu menyukainya. Ren Hezi terkejut ketika dia melihat Kailin berubah menjadi ular 7 warna langit menelan, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Menabrak. Tawa keras Ren Hezi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari awan gelap. Setelah berubah, aura Kailin juga melonjak. Dia setara dengan ahli manusia Douzun bintang 8. Namun, Ren Hezi hanya melambaikan lengan bajunya dalam menghadapi serangan seperti itu. Gelombang Douki yang agung dengan paksa menaklukkan serangannya. Tubuh racun yang menyedihkan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Segel tangannya berubah, dan rambut hitam panjangnya yang indah tiba-tiba berubah menjadi putih keperakan. Sebuah cahaya Douki yang mengandung racun fatal bergegas menuju Ren Hezi dengan kecepatan seperti kilat. Hah, si cantik ini memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Haha, kalian semua luar biasa. Ren Hezi sekali lagi tertawa terbahak-bahak saat merasakan racun mematikan di dalam pilar, tapi dia tidak terlihat santai. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia menghindari pilar racun mematikan ini. Tubuh racun yang menyedihkan terlalu kuat. Akan agak merepotkan jika dia menyentuh bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satunya adalah piton 7 warna surga menelan sementara yang lain memiliki tubuh racun yang menyedihkan.
Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak biasa Douzun benar-benar bukan tandingan mereka. Namun, sayangnya mereka bertemu dengan orang tua ini. Ren Hezi tertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabul di wajahnya menjadi lebih padat, tetapi dia baru saja akan menyerang ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi mengerikan yang menyebabkan rasa takut muncul di hatinya tiba-tiba terbentang dari kejauhan. Kejutan melintas di mata Ren Hezi ketika dia merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pemuda berpakaian hitam di puncak gunung. Selain jenis api terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah drastis. 4 jenis api surgawi. Xiao Yan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hezi, tapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang pekat terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya dia menambahkan, api pengubah kehidupan, setelah menyempurnakan api dingin tulang. 4 jenis api surgawi dan 1 api surgawi palsu. Itu adalah api teratai Buddha marah 5 warna yang belum pernah digunakan Xiao Yan sebelumnya. Bab 1399, api teratai Buddha marah 4,5 warna. Bocah ini benar-benar misterius. Dia hanya memiliki kekuatan seseorang di puncak bintang 8 Douzun, namun dia mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Ekspresi Ren Hezi tidak stabil saat dia menatap api yang berkobar di tangan Xiao Yan, dan gelombang besar naik di dalam hatinya. Namun, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kekejaman yang gelap. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan dan ruang di depannya mengeluarkan suara tabrakan saat meledak. Garis spasial hitam gelap setinggi puluhan kaki muncul. Retakan spasial itu menjadi ular berbisa hitam kejam yang bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Retakan spasial yang sangat besar dengan cepat menyebar di langit, tapi itu masih beberapa ratus kaki jauhnya dari Xiao Yan ketika beberapa petir berwarna-warni tiba-tiba jatuh dari langit. Mereka dengan kejam memukul retakan yang menyebar, menyebabkan retakan spasial berhenti sejenak sebelum dengan cepat meledak terpisah. Ekspresi di mata Ren Hezi tenggelam ketika serangannya diblokir. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit 7 warna yang sangat besar menelan piton di langit dan dengan aneh tertawa. Kecantikan, karena kamu bersikeras untuk campur tangan, aku yang lama akan menghabisi kalian berdua terlebih dahulu. Tubuh Ren Hezi berkelebat setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Dia segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah langit 7 warna menelan piton di langit. Sebuah pukulan segera dilempar ke depan dengan kejam, dan ledakan sonik yang rendah dan dalam terbentuk saat melesat ke arah Kailin. Ekor Kailin sepanjang 1000 kaki tiba-tiba berayun ketika dia melihat serangan Ren Hezi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri terkoyak. Itu bertabrakan dengan kejam dengan angin palem yang kuat, dan badai yang menakutkan menyapu langit. The Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang telah diubah Kailin, dipaksa mundur ribuan kaki. Cantik, kamu tidak cocok untuk diri tua ini. Ren Hezi tertawa cabul setelah memaksa Kailin mundur dengan pukulan. Dia baru saja akan berbalik ketika banyak suara angin menderu yang tajam muncul di samping telinganya, dan pilar Douki dengan racun mematikan dengan licik menusuk ke beberapa titik fatal di tubuhnya. Ren Hezi mengerutkan kening ketika dia merasakan serangan ini. Kakinya menginjak udara kosong dan ruang di belakangnya berubah menjadi sesuatu seperti dinding logam. Pilar Douki bertabrakan dengannya dan mengeluarkan suara, dentang, yang jelas. Dua wanita cantik, mengapa kamu harus berjuang habis-habisan untuk bocah ini? Kalian berdua pasti akan bersenang-senang dengan mengikuti aku yang dulu, Ren Hezi tertawa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Xiao Yan menekan 5 jenis api bersama-sama di kejauhan. Wajahnya tanpa sadar berkedut. Orang gila ini. Dia sebenarnya menggabungkan api surgawi. Sorot mata Ren Hezi berubah. Meskipun dia tidak tahu mengapa bocah ini melakukan sesuatu yang sangat gila, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia akan mati jika dia membiarkan bocah ini melanjutkan. Dia segera memutar tubuhnya dan berhenti mengganggu Kailin dan dokter peri kecil. Dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, hati-hati. Dokter peri kecil buru-buru mengeluarkan pengingat ketika dia melihat Ren Hezi bergerak. Dia juga buru-buru menggerakkan tubuhnya dan mengikuti. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan suara kuat banteng angin yang bergegas ke arahnya. Xiao Yan menatap wajah gelap pekat Ren Hezi saat dia menuju ke arahnya. Tawa dingin terdengar dari Ren Hezi.
Sayap tulang hijau merah menyebar dengan cepat di belakang Xiao Yan dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Tubuhnya muncul 1000 kaki jauhnya, menyebabkan Ren Hezi meleset. Kecepatan yang menakutkan. Ren Hezi merasa shock muncul di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan menghindarinya dengan santai. Sebelum dia bisa terus mengejar Xiao Yan, dua serangan yang sangat ganas diluncurkan dari belakangnya. Serangan itu datang dari Kailin dan dokter peri kecil, yang mengikutinya. Ren Hezi tidak berani membiarkan keduanya, yang telah bergandengan tangan, menyerangnya secara acak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik. Douqi melonjak keluar dari tubuhnya saat dia dengan kejam bertabrakan dengan dua serangan di belakangnya. Bang! Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran sengit. Ledakan seperti guntur bergema di langit saat gelombang demi gelombang kekuatan menakutkan menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang langit sampai ruang menjadi terdistorsi. Mendesah. Shaolin dan dokter peri kecil mengeluarkan erangan dari mulut mereka ketika mereka bertabrakan dengan Ren Hezi. Tubuh mereka dipaksa mundur. Meskipun konstitusi tubuh mereka berbeda dari yang lain, ada jarak yang terlalu lebar antara Ren Hezi dan mereka. Sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergandengan tangan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk menang, mereka berdua terus bertahan. Mereka benar-benar mengabaikan luka yang muncul di tubuh mereka dari serangan balik. Tubuh mereka baru saja stabil ketika banyak serangan seperti kilat terus menyerang Ren Hezi. Mereka menyebabkan Ren Hezi bereaksi dengan tanggapan kacau. Sementara pertempuran mereka menjadi sangat panas, wajah Tian Hezi dan Di Hezi menjadi sedikit pucat saat mereka melawan Yao Lao. Keduanya bersama-sama bukan tandingan Yao Lao. Jika mereka tidak hebat dalam bekerja sama, pertahanan mereka akan sudah lama dilanggar. Meskipun ini masalahnya, jelas bahwa mereka tidak dapat bertahan lama. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda masih menunjukkan belas kasihan kepada wanita saat ini? Apakah Anda mencari kematian? Tian Hezi dan saudaranya menjadi pucat setelah mereka dengan kejam dipaksa kembali oleh Yao Lao sekali lagi. Mata mereka melirik ke kejauhan saat mereka tanpa sadar berteriak. Tak satu pun dari mereka mengira Ren Hezi akan ditahan oleh dua wanita yang kekuatannya tidak melebihi Douzun bintang 8. Tekanan di sekitar Tian Hezi dan saudaranya tiba-tiba meningkat setelah suara marah mereka terdengar. Tinju api setinggi 1000 kaki jatuh dari langit dan dengan kejam menabrak mereka. Meskipun mereka memiliki Douqi yang melindungi mereka, angin yang menakutkan itu masih menerpa mereka berdua sampai mereka memuntahkan seteguk darah segar dan terbang mundur. Ini buruk, kelompok kakak tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hati Ren Hezi tenggelam ketika dia melihat Tian Hezi dan saudaranya memuntahkan darah dan mundur. Karena saya tidak dapat menangkap bocah itu, saya akan menangkap kecantikan sebagai sandera. Kalau tidak, kita akan selesai hari ini. Pikiran ini berlama-lama di dalam hati Ren Hezi. Dia menyerah untuk menangkap Xiao Yan saat telapak tangannya menghancurkan petir berwarna-warni yang sangat besar. Setelah itu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih dokter peri kecil. Ruang di sekitarnya langsung hening. Bang! Ekspresi dokter peri kecil berubah ketika dia merasakan ruang masih di sekelilingnya. Douqi melonjak dari tubuhnya, menyebabkan ruang padat di sekitarnya bergetar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri. Cek-cek, cantik, aku yang dulu akan membawamu bersamaku kali ini. Sosok Ren Hezi melintas saat dokter peri kecil berusaha menghancurkan ruang yang terdistorsi dan mundur. Dia muncul di depan dokter peri kecil dan memberinya senyum cabul. Tangannya yang besar terulur ke arahnya. Merayu. Kailin di langit merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat orang ini menyerah untuk menargetkan Xiao Yan. Sebaliknya, dia telah memutuskan untuk menangkap dokter peri kecil. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan petir di dalam awan gelap dan menembaknya ke arah Ren Hezi dari segala arah. Ren Hezi hanya mengepalkan tangannya ketika serangan ini turun, dan mereka benar-benar hancur oleh distorsi di ruang angkasa. Kecantikan, kamu milikku. Ren Hezi tertawa aneh setelah menghancurkan semua petir. Matanya sangat panas saat dia melihat ekspresi di wajah dokter peri kecil. Tangannya hendak meraih bahunya. Terlalu dini bagimu untuk bahagia. Saat tangan besar Ren Hezi hendak meraih dokter peri kecil, tawa dingin tiba-tiba bergema di belakangnya. Wajah Ren Hezi berubah ketika dia mendengar suara ini. Dia tiba-tiba berbalik dan matanya menyusut. Teratai api 5 warna berukuran baskom yang indah memotong udara dan bergegas ke arahnya.
Teratai api ini berisi 5 warna dan bibit api terus tumbuh di sekitarnya. Kekuatan pemusnahan yang menakutkan terpancar darinya. Bahkan Ren Hezi merasa anggota tubuhnya menjadi sedingin es karena kekuatan pemusnahan ini. Kekuatan seperti itu sebanding dengan beberapa keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Lonceng bumi tebal. Anggota tubuh Ren Hezi mungkin sedingin es, tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya. Segel tangannya dengan cepat berubah saat Douqi melonjak dari tubuhnya ke segala arah dan bel besar dengan cepat muncul. Tubuhnya dengan cepat bersembunyi di dalamnya. Mendesis. Ekor ular besar turun dari langit ketika Ren Hezi menggunakan skill Dou defensifnya. Itu dengan cepat melilit dokter peri kecil dan menariknya pergi. Jika Anda ingin menemukan keindahan, Anda dapat pergi dan menemukannya di neraka. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melirik Ren Hezi di bel besar. Mata Ren Hezi menunjukkan kepanikan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan saat sayap tulang di punggungnya mengepak. Tubuhnya mundur dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Meledak. Setelah kata ini diludahkan dari mulut Xiaoyan, lotus api 5 warna tiba-tiba berhenti di sebelah bentuk lonceng. Itu kemudian meledak di depan mata terkejut Ren Hezi. Bang! Seluruh tempat bergetar karena ledakan ini. Semua gunung dalam radius 10.000 kaki memancarkan ledakan saat diledakkan menjadi debu. Dalam sekejap, pegunungan telah berubah menjadi gurun. Pasir dan batu beterbangan sementara asap merembes ke udara. Teratai api 5 warna, tidak, ini hanya bisa digambarkan sebagai api teratai Buddha Engri 4,5 warna. Apakah ini menakutkan? Lupakan Ren Hezi. Di bawah ledakan yang menakutkan ini, bahkan seorang ahli dengan kekuatan Tian Hezi akan berubah menjadi apa-apa dalam sekejap. Bab 1400, mendapatkan peta kuno. Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya menghilang dalam sekejap mata. AB. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi tanah datar. Bahkan batu besar pun tidak ada. Heaven Swallowing Python yang sangat besar bergetar di langit yang jauh. Itu dengan cepat berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin liar bertiup dan menekan pasir dan debu yang meresap ke udara di sekitarnya. Saat pasir dan debu jatuh, sosok kurus berpakaian hitam muncul dalam pandangan Kailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela nafas lega di dalam hati mereka ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan api teratai Buddha marah yang dibuat dari 5 jenis api. Kekuatannya telah melebihi harapannya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa kosong setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat di mana Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda siapapun yang hadir. Aura Ren Hezi telah menghilang dengan sosoknya. Tidak ada yang tersisa, dan dia sepertinya menghilang dari dunia ini. Membunuh 6 elit perubahan puncak Douzun hanya dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan dari penggabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Xiao Yan jika dia benar-benar bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi. Sangat mungkin bahwa bahkan seorang elit sejati Ban Seng tidak akan berubah menjadi apa-apa dengan satu serangan itu. Apa kamu baik-baik saja? Kailin dan dokter peri kecil dengan cepat muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika mereka melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia menggelengkan kepalanya. Kelelahan api teratai Buddha yang marah melonjak setiap kali nyala api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, dia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas menakutkan yang diciptakan oleh Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan dari sebelumnya bahkan menyebabkan Yao Lao merasakan jantung berdebar-debar. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Namun, satu-satunya di dunia yang dapat dengan sempurna mengendalikan api surgawi, yang secara alami saling melawan, adalah Xiao Yan karena dia mempraktikkan mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kakak ketiga, Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi yang tidak terduga ini.
Mereka melihat sekeliling dataran besar di bawah saat tubuh mereka tanpa sadar bergidik. Mata mereka sangat ketakutan saat mereka melihat pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka tidak dapat menciptakan kekuatan penghancur yang menakutkan, namun bocah ini, yang tampaknya adalah bintang 8 Douzun, mampu mencapai kekuatan seperti itu. Bocah ini terlalu misterius. Di Hezi menelan seteguk air liur saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi berkedut. Dia dengan cepat pulih dan buru-buru menyapu matanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah dihancurkan oleh bocah ini sampai tidak ada yang tersisa. Suara di Hezi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai 6 puncak perubahan Douzun, akhirnya menemui nasib seperti itu karena bocah ini. Kejutan melonjak ke mata Tian Hezi ketika dia mendengar ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hezi sampai tidak ada yang tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi. Ketakutan yang mendalam akhirnya melonjak ke dalam hati Tian Hezi pada saat ini. Matanya takut saat mereka melihat Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan melemparkan salah satu dari benda-benda sialan itu, dia tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan yang begitu menakutkan. Dia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, dia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Tian Hezi. Tetap di belakang pada saat ini adalah bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa orang tua tiba-tiba bergema di langit ketika keduanya berencana untuk melarikan diri di tengah kekacauan ini. Segera setelah itu, tangan api raksasa yang hidup sekali lagi terbentuk di langit. Setelah itu, ia melayang di udara dalam kecepatan seperti kilat saat ia meraih Tian Hezi dan saudaranya. Yao Chen, kamu tidak boleh berlebihan. Tian Hezi dengan kejam memekik ketika dia melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, baik dia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan dengan kejam bertabrakan dengan telapak api yang sangat besar. Tidak masalah jika kalian berdua mati. Yao Lao dengan dingin tertawa. Serangannya menjadi lebih ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar dengan paksa menghancurkan semua keterampilan Dou mereka dan dengan kejam menghantam tubuh mereka. Bang! Tian Hezi dan saudaranya seperti bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menderita serangan yang begitu berat. Mereka dengan paksa mendarat di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Guru! Wajah Tian Hezi dan saudara laki-lakinya sangat mengerikan saat mereka tinggal di lubang besar. Jejak darah padat tergantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur pada saat ini. Mata mereka menjadi sangat ganas saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit, tetapi mereka tidak menyerang ke depan. Tubuh mereka bergerak saat mereka mengalami luka serius dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya ke bawah setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya tampak berteleportasi saat dia muncul di depan Di Hezi. Dia meraih dengan tangannya yang besar dan ruang itu sendiri disegel di sekitar tubuh Di Hezi. Aku yang lama akan menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hezi merah darah dan ganas saat mereka menatap Yao Lao bahkan jika tubuhnya tidak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini berencana untuk menghancurkan diri sendiri pada saat ini. Yao Lao dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Di Hezi. Telapak tangannya secepat kilat saat menabrak dada Di Hezi. Kekuatan destruktif melonjak ke tubuh Di Hezi seperti air banjir, dan sesaat kemudian, itu menghancurkan semua kekuatan hidupnya. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Hezi dengan cepat menghilang pada saat ini dan kehidupan di dalam matanya dengan cepat menghilang. Dia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasi amoralnya pernah terkenal di dataran tengah, akhirnya mati hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Dia melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, matanya acuh tak acuh saat mereka mengikuti arah Tian Hezi telah melarikan diri. Dia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao menghilang saat kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Dia merentangkan tangannya yang lain dan cincin penyimpanan lainnya terungkap. Itu secara alami milik Ren Hezi CD.
Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan menyapu jejak spiritual, dan mereka dihapus. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin itu, dan alisnya dirajut. Itu tidak ada di dalamnya. Kailin bertanya setelah melihat alis rajutan Xiao Yan. Ya, mungkin dengan Tian Hezi. Bagaimanapun, dia adalah kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera mengepalkan tangannya, dan gulungan emas yang berkedip-kedip tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Cao Lin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. EF. The King Kong Glass Body, yang telah dilelang di pameran dagang. Tidak terduga bahwa Di Hezi telah mendapatkannya. Itu benar-benar menguntungkan kami. Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Tubuh kaca King Kong, ini adalah keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik padanya, tetapi dia akhirnya tidak menawarnya. Dia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tanpa diduga, benda ini diserahkan ke tangannya. Petik 2. Kami tidak menghabiskan uang, tetapi kami akhirnya mendapatkan banyak manfaat. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan wanita sebagai kuali daging untuk berlatih. Mereka pantas mendapatkan nasib seperti itu. Kailin dengan acuh tak acuh berkomentar. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam hal jahat dalam hidup mereka dan telah menghancurkan sejumlah wanita yang tidak diketahui. Itu adalah pembalasan bagi mereka untuk berakhir dengan nasib seperti itu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di pihak guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah di mana Yao Lao menghilang saat dia bertanya-tanya. Tenang. Mengingat kekuatan Yao Lao, Tian Hezi tidak akan bisa melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika suara angin yang deras ditransmisikan dari cakrawala, dan sosok yang dikenalnya bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang mengejar Tian Hezi sebelumnya. Haha, kali ini benar-benar menyenangkan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah menjadi musuhnya sejak lama. Dia telah menyingkirkan noda di hatinya dengan bisa menghabisi mereka. Guru, Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dia segera tersenyum dan mengulurkan tangannya saat sebuah fragmen peta kuno muncul di dalamnya. Itu jelas terlihat seperti fragmen peta terakhir. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat fragmen peta kuno. Tangannya gemetar saat dia mengambil fragmen peta kuno ini. Dia telah mencari semua fragmen peta selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Itu benar-benar kasus surga yang tidak membiarkan mereka yang benar-benar berusaha. Dia telah mengumpulkan semua fragmen peta. Pemurnian api teratai iblis, kamu pada akhirnya akan menjadi milikku. Sebuah kegembiraan yang ekstrim melonjak ke mata Xiao Yan saat ia melihat fragmen peta kuno di tangannya. A. Gunung adalah hijau subur di padang pasir. Sumpah autor ini lupa di mana. B. Setuju, kita bisa menghapus hijau subur. C. Aku tidak tahu bagaimana storage ring bisa bertahan dari ledakan yang bisa membunuh Ren Hezi tapi ya. Kurasa itu dibuat dengan sangat baik. D. Harus dibuat dengan sangat baik. Saya sudah mencoba untuk mencari tahu mengapa Xiao Yan telah mengabaikan cincin penyimpanan lawannya begitu lama. Sepertinya penulis lupa tentang mereka. Mereka bertanya apa itu meskipun mereka menemukan gulungan itu familiar. F. Saya pikir ini mungkin pengisi untuk meningkatkan jumlah kata.